anak-anak. Nah, di sini Ibu akan jelaskan cara menggunakan Notepad dan beserta fungsi-fungsi dari Notepad. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan di Zoom, lewat Zoom ya. Sudah Ibu jelaskan teorinya, tadi juga sudah kita coba dipraktekkan di Zoom. Nah, biar lebih jelasnya, di sini akan Ibu jelaskan lewat video. Nah, kamu bisa mengikuti langkah-langkah yang Ibu jelaskan di video ini. Nah, oke anak-anak. Nah, di sini Ibu akan coba praktekkan cara membuka atau mengoperasikan Notepad. Nah, tadi langkahnya, kamu bisa search dari menu search ini. Nah, kamu ketik Notepad. Nah, ini dia Notepad, program Notepad sudah terbuka. Nah, oke anak-anak. Selanjutnya, sini Ibu akan jelaskan fungsi dari Notepad, fungsi-fungsi dari Notepad. Nah, fungsi yang pertama itu tadi ada Notepad sebagai digital diary. Nah, tadi Notepad itu bisa sebagai digital diary, nah di mana kamu dapat menggunakan Notepad diary digital dan secara otomatis memasukkan tanggal dan informasi waktu untuk setiap baris yang kita ketik di Notepad. Nah, contohnya tadi ini langkah yang pertama, dibuka file Notepad baru. Nah, di sini sudah Ibu buka file Notepad baru. Nah, kemudian ketik .log di bagian atas. Nah, Ibu ketik .log bagian atas. Nah, kemudian ketikkan beberapa baris. Nah, Ibu ketik ya beberapa baris. Misalnya Ibu ketik kami sedang belajar komputer. Nah, misalnya ini ya, kami sedang belajar komputer. Nah, sini nanti, nah setelah itu katanya tadi, langkah selanjutnya kemudian simpan. Nah, cara ketik disimpan. Cara simpannya file, kemudian save as. Nah, setelah itu kamu buat namanya. Nah, sini buat namanya, misalnya komputer. Nah, udah buat nama, udah ketik nama, kemudian klik save. Nah, dia udah tersimpan. Nah, tadi setelah tersimpan, katanya tadi kemudian buka file tersebut dan akan melihat tanggal waktu di setiap baris teks Notepad. Nah, ini tadi udah di save, kemudian kita buka. Nah, file, open. Nah, tadi nama filenya komputer. Nah, Ibu buka komputer, open. Nah, lihat anak-anak, muncul kan waktu dan tanggalnya. Ada waktunya, jamnya jam 18:18. Nah, kemudian tanggalnya tanggal 10 bulan 2 2021. Nah, itu dia fungsi Notepad sebagai digital diary. Nah, oke anak-anak. Nah, tadi juga di sini dijelaskan atau kamu bisa menambahkan waktu secara manual dengan menekan tombol F5, maka hasilnya secara otomatis akan menambahkan waktu dengan sendirinya. Nah, oke. Nah, misalnya Ibu coba ya. Nah, ini tadi ya. Nah, kami sedang belajar komputer. Nah, untuk memunculkan waktunya, tekan F5 pada keyboard kamu. Tekan F5. Nah, waktunya dan tanggalnya akan muncul. Nah, oke anak-anak. Itu dia fungsi Notepad. Oke anak-anak. Nah, di sini tadi fungsi yang kedua ada Notepad sebagai HTML stripper. Nah, tadi sudah Ibu contohkan, sudah Ibu tunjukkan contoh alamat HTML. Nah, contohnya di sini Ibu sudah tadi alamat web Ibu. Nah, sudah Ibu save tadi, contohnya seperti ini. Ibu buka. Nah, ini dia latihan. Nah, inilah alamat webnya kan sudah tersimpan tadi. Ini alamat webnya yang Ibu kasih latihan ini. Nah, kamu tinggal
klik ini alamat web yang sudah kamu copy paste dari Google. Nah, maka kamu klik, kamu langsung diarahkan ke Google-nya, langsung diarahkan ke alamat web yang sudah kamu copy paste sebelumnya. Nah, itu dia ya. Itu dia fungsi dari Notepad sebagai HTML stuffer. Nah, selanjutnya Notepad sebagai alat kreatif desainer. Nah, tadi Notepad itu terkadang dapat digunakan untuk mendesain dengan berbasis teks. Nah, di sini coba silahkan ketikkan huruf Q, ketik ya, Q, A, J, T, L, M. Nah, terus katanya langkah selanjutnya, klik format. Nah, kemudian pilih ukuran hurufnya 72. Ukuran hurufnya pilih 72. Nah, setelah itu jenis fontnya dipilih Wingdings. Nah, Ibu pilih Wingdings. Nah, kemudian klik OK. Nah, dia akan berubah menjadi gambar-gambar. Nah, kamu bisa lihat di slide ini, di gambar yang ada di layar. Nah, dia berubah huruf-huruf yang tadi, huruf Q, A, Z, P, L, M itu berubah jadi ini gambar. Makanya dia Notepad bisa digunakan sebagai alat kreatif desainer. Oke? Nah, oke anak-anak. Nah, itu dia. Nah, selanjutnya fungsi yang keempat, Notepad sebagai text replacer. Nah, oke anak-anak. Nah, ini dia fungsi dari text replacer. Akan coba Ibu praktekkan ya. Nah, misalnya tadi, text replacer itu dapat digunakan untuk mengganti sebuah kata di dalam suatu tulisan. Nah, misalnya kamu sudah membuat suatu teks atau catatan kecil sebanyak 1 lembar, misalnya sudah ada 2 paragraf. Dan misalnya ada kata yang salah di dalam suatu naskah itu, teks yang 1 lembar itu. Misalnya kata itu tadi, misalnya ya, Ibu ketik 2 baris, saya sedang belajar komputer. Saya suka belajar komputer. Nah, di sini misalnya ini kamu mau mengganti kata saya ini menjadi misalnya namanya, misalnya tadi Tiko ya, misalnya Tiko. Nah, misalnya mau ganti nama saya ini menjadi Tiko. Jadi kamu tidak usah capek-capek menggantinya satu-satu, dihapus satu-satu, diganti Tiko. Tidak usah capek-capek seperti itu ya. Nah, kamu tinggal pilih menu edit. Nah, kemudian pilih replace. Udah, kamu pilih. Nah, kemudian kamu ketik di find what ini. Di find what ini kamu ketik tadi nama yang salah tadi. Yang salah yang mau diganti tadi kan kata saya. Nah, mau diganti jadi apa? Kata yang benar. Nah, misalnya tadi Tiko ya, diganti jadi Tiko. Nah, udah kamu ketik kata yang salah sama kata yang benar, kemudian kamu klik replace all. Oke? Nah, lihat. Kata saya berganti jadi Tiko kan? Semua yang ada kata sayanya berganti jadi Tiko. Nah, jadi kamu tidak mesti capek-capek menghapus satu-satu, ya. Oke, anak-anak, itu dia 4 fungsi dari Notepad. Mungkin itu yang bisa Ibu praktekkan, Ibu jelaskan. Nah, kamu silakan praktekkan di rumah cara menggunakan Notepad ini. Kamu ikuti langkah-langkahnya. Oke, anak-anak, Ibu ucapkan terima kasih. Selamat belajar.